Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budiana. Kalau Anda sudah melihat video saya yang sebelumnya tentang sejarah bahasa Indonesia, nah sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana kedudukan bahasa di Indonesia. Untuk itu, saya akan menjabarkannya dalam PowerPoint berikut ini. Nah, ketika Anda mencari materi tentang kedudukan bahasa Indonesia di salah satu sub materi bahasa Indonesia, di sini sudah banyak sekali dari mulai pengertian, kemudian contoh kedudukan bahasa dan lain-lain dari berbagai grup yang ada di sini, baik blog pribadi, blog institusi maupun blog kelompok. Jadi saya tidak akan membahas banyak tentang materi atau teorinya. Nanti akan saya rangkum jadi satu di slide saya. Namun saya ingatkan, jangan sampai nanti ketika Anda searching seperti ini, kemudian Anda gunakan untuk pembuatan tugas tanpa memberikan identitas asli dari penulisnya, alias nanti Anda bisa dikatakan sebagai plagiator. Ya, jadi jangan lupa mencantumkan semua link yang ada di internet, kemudian cantumkan di daftar pustaka sesuai dengan penulisan daftar pustaka. Masuk pada materi kedudukan bahasa. Pada 28 Oktober 1928, dalam rapat perkumpulan berbagai organisasi pemuda, telah dicetuskan sikap politik yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dalam butir ketiga tercantum menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai bahasa perjuangan politik kebangsaan. Selain itu juga digunakan sebagai salah satu sarana meletakkan kesadaran kolektif bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk menghindari kekaburan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, dalam Kongres pertama Bahasa Indonesia di Medan 1954 atau sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia diputuskan asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu dan dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia sekarang. Ihwal Kedudukan Bahasa Indonesia, Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Badan Bahasa dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta 28 Februari 1975 telah menghasilkan beberapa rumusan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu 1. Sebagai bahasa persatuan, 2. Sebagai bahasa nasional, 3. Sebagai bahasa negara, dan yang terakhir sebagai bahasa baku. Di sini saya akan menjelaskan keempatnya, akan sedikit menjabarkan tentang keempat kedudukan bahasa sesuai dengan kaidah yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa. Yang pertama adalah bahasa persatuan. Bahasa persatuan jelas tercantum di dalam Sumpah Pemuda butir ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang pasti jelas di situ sudah tertulis fungsinya sebagai alat pemersatu suku bangsa, kemudian sebagai alat pemersatu setiap bahasa daerah. Yang kedua, kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional ada 4 fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. 3, alat yang memungkinkan penyatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan yang keempat adalah alat penghubung antar daerah dan antar budaya.
Selanjutnya, kedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar di dalam pendidikan. Ketiga, alat penghubung dalam tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang terakhir adalah alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk kedudukan bahasa sebagai bahasa baku atau bahasa standar. Fungsinya: 1. Persatuan sosial, budaya, dan bahasa. 2. Penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambah kewibawaan sebagai pejabat intelektual. 4. Penanda acuan ilmiah dan karya ilmiah. Kemudian sebagai alat pemersatu, sebagai pemberi kekhasan, kemudian Itulah tadi penjelasan tentang kedudukan bahasa di Indonesia. Bagaimana? Anda sudah paham? Kalau belum paham atau ada beberapa yang ingin disampaikan, maka silahkan komen di laman YouTube saya ini. Atau ketika Anda ketemu saya di kelas, maka tanyakan dan catat apa saja yang kurang dari penjelasan saya. Maka sebisa mungkin saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya.